Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana nih? Pagi, Pak. Ya, gimana kabar kalian? Baik. Baik. Oke, alhamdulillah jika kalian baik ya. Semoga kalian sehat semua. Gimana kemarin ujiannya? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Gampang ya soalnya ya. Oke, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan bisa dipahami untuk kita semua ya, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena geografi itu adalah ilmu yang membuat kita bersyukur ya atas nikmatnya di bumi ini gitu. Untuk kepada Karisa, yuk pimpin kita berdoa ya. Iya, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Karisa sudah memimpin kita berdoa ya. Sebelumnya saya akan absen kehadiran kalian ya. Di sini saya coba akan panggil satu persatu ya. Amelia ada? Hadir, Pak. Dan terakhir Zivandi ada? Hadir, Pak. Oke, jadi hadir semua ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita senam pikiran dulu ya, agar kalian semakin fokus dan semakin semangat ya. Oke, jadi apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi lakukan apa yang saya lakukan ya. Jangan lakukan apa yang saya katakan. Pegang telinga. Oke, Zivandi kurang fokus tuh ya. Oke, hari ini pertama kalian belajar geografi di SMA ya. Waktu kalian SMP juga pernah belajar geografi ya, tapi geografi di SMP itu mungkin masuk dalam pelajaran IPS ya, IPS terpadu. Nah, di sini ada yang masih ingat nggak di SMP kalian belajar apa? Belajar tentang bumi, Sir. Belajar tentang bumi ya. Ya, yang lain apa? Lingkungan alam. Lingkungan alam. Coba saya tanya, Denzel dulu waktu geografi belajar apa waktu SMP? Tentang letak negara. Letak negara ya. Oke, betul ya. Nah, itu materi mengenai dulu waktu kalian SMP ya. Sekarang saya coba buka PowerPoint-nya ya. Oke, apa sudah muncul di layar kalian? Sudah ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pengetahuan dasar geografi ya. Jadi sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, kita akan belajar dasar geografi dulu ya. Tapi sebelumnya di sini kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran hari ini ya. Jadi di sini pertama itu setelah kalian mempelajari geografi hari ini tuh mengagumi kebesaran Sang Pencipta ya, dan mensyukuri ciptaannya. Lalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, memiliki rasa ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat ya. Lalu kedua, memahami pengertian geografi, lalu mendefinisikan ruang lingkup pengetahuan geografi, mengidentifikasikan objek studi geografi, dan terakhir mengidentifikasikan aspek geografi ya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan nih. Apa sih itu geografi? Ilmu yang mempelajari bumi. Ya, Hubungan manusia dan lingkungan. ya bisa ya, karena ada interaksi antara lingkungan dengan manusia. Ada lagi? Oke, jadi geografi itu ilmu yang mempelajari fenomena yang ada di bumi ya. Nah, di sini ada yang mengatakan bahwa geografi itu ilmu tidak jelas ya. Karena ada juga yang bilang gini, Pak, kenapa geografi masuk IPS padahal isi di dalam materinya itu banyak materi IPA ya. Nah, seperti di sini sering dianggap sebagai ilmu campur aduk ya, yang mempelajari peta ya, alam semesta, sumber daya alam, batuan, tanah ya, lapisan udara. Karena di dalam
pembelajaran geografi itu lebih banyak interaksi ya antara manusia terhadap lingkungannya gitu ya. Hidrosfer. Apa? Ada yang tahu? Tentang air. Ya, dilihat dari namanya sudah jelas ya, hidro itu air ya. Jadi hidrosfer itu fenomena yang pelajar tentang air ya, baik air di daratan maupun di lautan ya. Nah, di daratan itu seperti sungai ya, rawa, danau ya. Oke, lebih jelasnya di sini saya akan menampilkan sebuah video ya. Kalian coba perhatikan baik-baik karena di akhir nanti kalian harus bisa menanggapi video yang sudah ditayangkan ya. Masih ingatkah sama tempat liburan kalian yang paling berkesan? Coba pikirin dan bayangin lagi keindahannya. Kalau itu gunung, lihatlah gimana gunung itu bisa tinggi sampai nembus awan. Jika itu pantai, ingat lagi deburan ombak dan halusnya pasir yang waktu itu kalian rasakan. Tapi dari awal... Oke, setelah saya tampilkan video, apa tanggapan kalian dari video ini ya? Tanggapan saya itu dari videonya, ilmu bumi itu sangat mengasihkan ya. Kita bisa memahami bumi dan seakan-akan kita bisa berbicara dengan bumi dan membuat sadar bahwa kita tuh hidup nggak sendiri, kita hidup dengan makhluk hidup yang lain yang perlu kesadaran kita dan juga bantuan kita gitu. Bumi itu menuntun kita dalam perjalanan hidup sehari-hari, menemukan letak suatu tempat atau membantu kehidupan kita. Jadi kita nggak akan bisa lepas dari pelajaran geografi karena bakal dibutuhin dalam kehidupan sehari-hari. Oke, betul ya. Nah, di sini saya coba bagi kelompok ya. Di sini sudah saya buat kelompoknya. Jadi ada 4 tema ya. Nah, di sini ada lembar kerjanya juga. Jadi kalian cari ya dan kumpulkan informasi dengan pendekatan 5W dan 1H ya, berkaitan dengan fenomena geografi yang sudah ditentukan tadi ya. Lalu kalian diskusikan dengan teman kelompoknya dan tuliskan pada buku catatan. Setelah itu kalian buat PowerPoint-nya ya sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini juga ada lembar penilaian ya yang harus kalian pahami. Jadi selain saya menilai, kalian juga menilai ya. Jadi ini adalah penilaian antar kelompok gitu. Oke, di sini saya kasih waktu kalian kurang lebih 30 menit ya. Dan saya harap kalian kerjakan dengan baik ya dan dengan penuh semangat pastinya ya. Oke, waktu sudah berlalu ya. Siapa nih yang siap untuk mempresentasikan? Karisa siap? Siap, Pak. Oke, sudah muncul ya. Untuk Karisa dipersilakan dan yang lain coba perhatikan baik-baik ya. Iya, Pak. Terima kasih, salam bulus dari saya. Nama budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena litosfer mewakili kelompok saya, dan materi yang akan saya bahas itu adalah gempa bumi di Samudra Hindia tahun 2004. Gempa bumi Samudra Hindia 2004 ini terjadi pada pukul 8 WIB tanggal 26 Desember 2004. Ya, ini sangatlah dahsyat, bukan? Ya, dampaknya ini gempa bumi terbesar ketiga yang pernah tercatat di seismograf dan durasi patahan terpanjang sepanjang sejarah antara 8,3 dan 10 menit. Itu lama banget ya. Terus gempa ini menyebabkan seluruh planet bumi bergetar 1 cm dan memicu aktivitas gempa di berbagai wilayah termasuk Alaska. Ini peta gempa bumi Samudra Hindianya. Ini quote dari kelompok saya, bahwa bencana alam adalah pengingat bagi kita bahwa kita harus lebih memperhatikan keseimbangan alam dan lebih memperhatikan kemanusiaan. Ya, sekian dari presentasi saya. Semoga banyak yang memahaminya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Oke, presentasi yang bagus dari Karisa ya. Jadi tadi saya lihat bahwa gempa dengan kekuatan 9,1 skala Richter ya yang terjadi di Aceh itu sangat-sangat besar ya. Bahkan pusat gempa itu berada pada 250 km ya di tenggara Banda Aceh. Oke, untuk selanjutnya kelompok hidrosfer siap? Siap, Pak. Oke, kelompok hidrosfer coba bisa dimulai ya. Terima kasih, salam bulus dari saya. Nama saya Mary, nama budaya. Sekarang saya mau mempresentasikan tentang fenomena hidrosfer.
Sungai Citarum yang berlokasi di Jawa Barat dan berada di DAS Citarum telah menyandang predikat sebagai salah satu wilayah yang tercemar di dunia. Sungai sepanjang 269 km ini mempunyai 3 masalah utama. Pada bagian hulu DAS, terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah. Selanjutnya mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap. Sedimentasi yang menumpuk tersebut menyebabkan potensi bencana banjir ketika musim penghujan. Cara menanggulanginya itu pemerintah dan berbagai pihak terkait harus terus berupaya untuk memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat, terutama mengenai kelestarian lingkungan hidup. Seringkali terjadi perilaku masyarakat yang menyimpang dalam artian tidak memperdulikan alam sekitar bukan atas dasar kesenjangan, akan tetapi disebabkan oleh minimnya pengetahuan akan kelestarian alam. Air meskipun ia mengalir dan tak memiliki bentuk sendiri, dia adalah roda tempat kita bergerak. Terima kasih, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Udah muncul belum, Pak? Sudah muncul. Oh iya, saya lupa nyalain mic. Jadi saya akan mempresentasikan tentang El Nino, fenomena yang menyebabkan panas di Indonesia, fenomena atmosfer. Pengertian El Nino. El Nino berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak Tuhan. Awalnya terminologinya digunakan oleh nelayan di pantai Ekuador untuk menunjukkan adanya arus panas yang muncul saat Natal hingga beberapa bulan berikutnya. Dan ada quotes yaitu dari Amit Ray, bumi adalah tempat paling suci di semesta. Mencintai bumi dan mencintai kehidupan adalah cara untuk menghasilkan getaran positif. Thank you. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kelihatan. Indonesia terkenal memiliki kekayaan flora dan fauna yang beragam. Flora dan fauna langka juga banyak ditemukan di Indonesia. Sayangnya perdagangan hewan liar yang dilindungi masih langgeng dan tak terkendali. Hal ini membuat beberapa hewan liar di Indonesia terancam punah keberadabannya. Orangutan memasuki kawasan pemukiman warga di Desa Lusan, Kecamatan Komam, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Dengan ilmu pengetahuan modern, binatang buas akan menjadi lebih buas dan manusia keji akan semakin keji. Tapi jangan dilupakan dengan ilmu pengetahuan modern, binatang-binatang yang sebuas-buasnya juga bisa ditentukan. Yang ngasih. Oke, jadi kesimpulan hari ini setelah kita mempelajari geografi, kita jadi tahu ya apa itu geografi ya. Lalu apa aja sih fenomena yang terjadi dalam geografi. Tadi kita sudah membahas juga mengenai hidrosfer ya, fenomena hidrosfer apa aja. Tadi sudah dipresentasikan itu mengenai Sungai Citarum ya. Lalu ada fenomena atmosfer ya, di mana ada terjadi gejala El Nino ya. Nah, untuk hari ini cukup ya pembelajarannya. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai konsep, prinsip, dan pendekatan geografi ya. Kalian tetap jaga diri ya, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat ya. Sebelum diakhiri, mari kita berdoa ya agar pembelajaran hari ini kalian bisa pahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Untuk Karissa, yuk pimpin kita doa penutup ya. Iya Pak. Marilah semua kita tutup pelajaran kita dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Karissa yang sudah memimpin kita berdoa ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kalian sudah bergabung di kelas virtual geografi ya. Kalian sekarang sudah boleh istirahat. Sampai jumpa, terima kasih. Bye. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi. Dah.